tujuan. Satu komando, satu tujuan. Sepertinya saudara-saudara, kita di sini dianggap sebagai sampah. Sampah. Polisi pembunuh. Polisi pembunuh. Polisi pembunuh. Polisi pembunuh. Maju! 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 Polisi pembunuh. Kami dianggap sampah. Kami dianggap sampah. Coba kalian lihat, ini keluarga. Kalian tidak punya keluarga. Ini keluarga bukan masyarakat. Ini keluarga. Tolong kami. Satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu tujuan. Kami tidak sia-sia, Pak. Para bapak polisi yang terhormat, bapak polisi yang terhormat, betapa mewahnya seragam yang kalian pakai, betapa bangganya kalian memakai itu. Tidakkah kalian sadar, dari ujung kaki sampai ujung kepala kalian itu dibiayai oleh rakyat? Tapi kenapa kalian seperti ini? Apakah kalian tidak menganggap sebagai Apa gunanya pakai seragam mewah kalau kalian kalian digaji negara, kalian digaji negara, uang rakyat digunakan negara untuk menggaji kalian. Lihat, Jangan namanya polisi tapi untuk membunuh. Jangan. satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Awas penyusup, Awas penyusup. Awas penyusup. awas penyusup, awas penyusup. Kapolda kami minta turun hari ini untuk menanggapi apa yang terjadi di keluarga kami. Jangan Kapolda duduk santai di sana, diam-diam di sana dan tidak melihat apa yang terjadi di wilayah kerja dia. Ini masyarakat, Pak, bukan masa bayaran. Ini masyarakat, ingat. Ini semua keluarga semua. Kami datang ke sini atas perbuatan daripada Kami minta keadilan, kami minta pertanggungjawaban apa yang diperbuat oleh anggota kalian. Itu Kapolresta Deli Serdang wajib dijebolkan ke dalam penjara, dan seluruh oknum-oknum yang terlibat dalam penangkapan tersebut wajib dimasukkan ke dalam penjara. Semua orang sama di mata hukum, tidak ada bedanya. Kalian hanya orang-orang yang beruntung menggunakan seragam. Tapi ingat, gaji kalian berasal dari negara. Negara mengambil uang dari mana? Dari pajak kami. Negara menggaji kalian dari uang kami. Itu yang harus kalian camkan. Makanya apa yang kami minta sebagai masyarakat, tolong ditanggapi. Kami kesini datang dengan baik-baik. Tapi kalau diperlakukan seperti ini, maka kami siap menghancurkan negara ini. Lebih banyak lagi masa kami bawa kalau kami tidak dilayani. Kami minta Setuju. Lebih banyak lagi. Agar bapak ini jelas bapak ini tidak sanggup menahan masa kami. Setuju. Bapak polisi yang terhormat, tolong dengarkan aspirasi rakyat. Tolong, inilah permintaan kami. Tidakkah kalian lihat gedung-gedung yang mewah yang kalian tepati itu adalah uang dari rakyat?
keterangan. Apa itu terima? Kami tidak terima. Coba kalian lihat fotonya ini jelas-jelas. Coba fotonya ini kalian lihat jelas-jelas. Lihat fotonya. Kalian tengok. Ini lebar-lebar. Mukanya lebam-lebam. Apakah ini karena kasus mati mendadak? Itu bukan penyakit dalam. Ini jelas-jelas bukti penganiayaan. Itu penyiksaan. Akibat disiksa. Kapolresta Deli Serdang, jangan membuat statement yang ngawur. Jangan mencoba mengaburkan permasalahan ini. Bukan mati karena lemas. Sampai ini terang benderang. Bukan mati karena lemas. Dipukuli dan disiksa disiksa oleh polisi. Ini adalah bukti yang jelas. Gambar ini adalah bukti yang jelas bahwasanya keluarga kami mati dipukuli oleh oknum yang melakukan penangkapan pada Jumat 11 September. Ini jelas. Dan sampai sekarang harta daripada almarhum belum ditemukan. Sebuah mobil yang sampai saat ini tidak ditemukan dan tidak tahu di mana keberadaannya. Ini kami minta pertanggungjawaban kepada Kapolresta Deli Serdang. Setuju. Jangan kalian mencuri barang-barang yang tidak seharusnya kalian ambil. Kalau memang kalian mau mengungkap, hukum dia sesuai hukum yang berlaku di negeri. Belum datang yang kami minta tadi. Biar kami robohkan ini. Belum datang. Pak, kami di sini bukan macam anjing. Kami bukan macam anjing, macam di kerangkeng kami di sini, bukan macam anjing kami. Ini gerbang ini uang kami, asalnya ini uang kami. Ya, jadi jangan kalian macam-macam. Tolong dihargai kami masyarakat. Kami bukan sampah. Kalau memang itu yang kalau manusia ini dari keadilan, Bapak. Ubah semboyan Bapak itu bagus biang. Lebih bagus buat narkoba bikin di situ biar kami tahu apa Bapak. Siapa bisa teman saya? Masyarakat ternyata Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Untuk semua rekan-rekan, silakan melebur semua di sini. Gak perlu takut teman-teman. Ingat, kita di sini bukan mau cari berantem. kita cari damai. Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Setuju. Artinya secara hukum kita dilindungi. Jadi kepada teman-teman, kepada semua rekan-rekan, tidak perlu takut untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak perlu takut. Kita tidak menyalahi hukum. Kita tidak melanggar hukum. Justru kita menuntut hukum. Kita menuntut hukum agar hukum itu tegas secara tegas. Tapi apa yang kita lihat kenyataan di hadapan kita ini, teman-teman. Apa yang telah kita lihat di hadapan kita itu semua rekan-rekan. Sepertinya kita diabaikan begitu saja. Sepertinya kita tidak dianggap. Sepertinya polisi terlalu remeh terhadap kita. Mereka menganggap kita hanya masyarakat biasa. Wakili sama bisa. Gini, Pak. Sebentar, Pak. Ini mewakili apa sekarang ini, Pak? Sekarang ini mau dijelaskan sama Bapak ini, Bu. Ini yang mau dijelaskan keluarga. Iya, maksudnya mewakili keluarga di sini. Tidak ada yang diwakili. Dia menjelaskan kepada keluarga. Kami minta kita duduk bersama di tempat ini. Jangan mewakili biar kami juga dengar semua keluarga. Satu komando, satu Tujuan. Satu komando, satu tujuan. kepada bapak-bapak polisi, kalaupun mau dijelaskan, tidak ada perwakilan. Di sini semua perwakilan keluarga. Sama rata. Kami dibeda-bedakan. Sama rata. Kalau mau jelaskan kami langsung pada keluarga. Kenapa perwakilan? Apa kalian mau lobby? Apa kalian mau rame-rame? Tidak ada lagi perdamaian. Tidak ada lagi kata mundur
kecepatan dihukum serangan hukum Indonesia, Bapak. Setuju. Sembunyikan. Kasus ini jangan ditutup-tutupi. Apa kalian menganggap kasus ini hanya kasus miki-miki yang nggak perlu diusut tuntas, kawan-kawan? Sekarang semua kepada rekan-rekan, semua kita melumur, kita tuntut bahwasanya tidak ada yang perlu diwakili. Semua kita di sini keluarga. Setuju. Pendapat, apa menuju? Tidak ada perwakilan untuk apa? Untuk damai-damai. Gak ada lagi kata damai-damai untuk kami. Kami sudah siap mandur. Pantang mundur. Pantang mundur. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Mana keadilannya? Gak Gak ada yang bisa koordinasi sumpahan kami sama Kapolda. Gak ada. Kami bukan sampah, Pak. Kami masyarakat. Kami rakyat, Pak. Keadilannya. Kami yang minta keadilan, Pak. Keadilan. Kami menuntut keadilan. Tolong respon kami, Pak. Pak, dilindungi, Pak. Jangan melindungi yang salah, Pak. Tegakkanlah keadilan, Pak. Kami bukan sampah, Pak. Kami keluarga besar, Pak. Bukan menghakimin. Apa perlu kami yang nangkap pelakunya? Biar kita tahu. Minta Kapolda. Mana keadilannya? Minta Kapolda minimal dari Primum atau orang Propam. Pas. Jangan menutupi, Pak. Melindungi. Jangan dilindungi pelakunya, Pak. Jangan dilindungi. Kami menuntut keadilan, Pak. Kami bukan sampah. Keadilan. Kami bukan anjing kurang makan, Pak. Tidak. Kami tidak anjing jalanan, tidak. Kami rakyat, Pak. Kami bukan sampah. Kita tunggu 20 menit. 20 menit Oke. dari sekarang. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu semua. Duduk bagus. Tenang. Duduk saja kita tuh. Oke. Menghemat tenaga. Betul. Kita tunggu respon kepolisian Polda Mundur belakang aja, mundur belakang aja. Mundur ke belakang aja sedikit. Kita tunggu 20 menit. Kita beri waktu ya Pak, 20 menit Pak ya. Kalau tidak, maka kita akan terobos ini rumah. Betul. Kami tidak takut, Pak. Kalau untuk menuntut keadilan kami tidak takut. Kami pantang mundur. Gitu kan? Jangan menutupi yang salah, Pak. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan. Pak Polisi, berapa lama kami tunggu di sini Pak Polisi? Iya, berapa lama sabarnya Pak? Iya, sabarnya kan punya waktu. Atau Pak. 1 harian, atau 1 bulan, atau 1 tahun, Pak. Berikan kejelasan, Pak. Sabar itu ada batasnya, Pak. 20 menit. Oke. 20 menit. Keadilan, Pak. Keadilan, Pak. Jangan ditutup-tutupi, Pak. Julis miring demo nak. Demo nak, demo. Tengok sini mak, biar masuk ke media massa. Ayo ibu-ibu makan telau kita dulu. Kalau memang Bapak Kapolda tidak merespon, kita ludahi dengan air suntil kita. Setuju. Kami orang Garut, kita terbelah. Kami kejujuran cuma kami tahu. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Setuju. Kami menghargai. Anak kami menghargai menerima balasan. Masalah pembunuhan bang. Lakukan
Cuma keadilan yang kami minta, bukan ada yang lain. Tolonglah Pak. Dirawanin begini. Iya, kita kalakaran nuntel. Nuntel Adila respon na tilajang kita jay. Oy, tilajang kita. Waduh, tilajang ko. Mungkin lihat betul. Iya. Menbelau deh, menbelau. Tolonglah Pak, adili kami Pak. Publik buat ya, biar semua orang nampak. Publik buat. Hati Bapak, Pak. Nurani Bapak. Udah. Belajar dari mana gitu? Publik buat. Iya, cepat derok sini langsung aku. Penting ini. Aku udah buat ini publik ini 90 orang yang nengok. Cepat, udah. Aku 90 orang, 87 orang yang nengok ini. Kepada Mas Saksi. Iya. Teman-teman pemuda, dari teman di belakang supaya dari pihak lain masuk. Itu Bapak Ibu kita. Bapak nunggu di sini bergaji Pak. Sini mak, nampak kan fotonya mak. Tolong Pak, ini orang Indonesia. Bukan Malaysia ini, bukan Pak. WNI kita Pak, tunjukkan kita Indonesia. Kita manusia. Tunjukkan Pak. Pengertiannya Pak, bayangkan kalau dibuat Pak. Kalau masuk ya. Tunjukkan kemanusiaannya Pak. Gak usah buat status apanya, captionnya. Buat aja langsung aja langsung. Gak usah. Aku pun gak undang. Rida kita telajang mana ya? Tolong wartawan. Kurang sakit apa Pak? Jangan ditutup-tutupi, jangan dikurang-kurangi. Bantu kami ya. Bantu kami wartawan. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditutup-tutupi. Kami keluarga. Bantu kami wartawan, bantu kami. Bantu kami wartawan. Nggak ada keadilan. Kemarin datang wartawan untuk menuntut keadilan. Mengadu kebenaran. Bantu kami, tunjukkan keadilan itu. Allah akan mengetahui arah apa yang benar. Jangan ditutupi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, tunjukkanlah jalan benar. Semuanya minta tolong kepada Inilah orang tuanya, anak cuma 2, tinggal satu dibunuh. meminta tolong. Kurang sakit apa orang tuanya? Menatap anaknya, kejadiannya begini. Tunjukkan keadilan. Tunjukkan keadilan. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Manusia, Pak. Bapak manusia. Tunjukkan, Pak. Tolong wartawan, hantam aja ke Polda. Bantu saya, Pak. Tunjukkan keadilan. Bantu saya, Pak. Tunjukkan keadilan. Yang nakal polisi. Tolonglah dibantu orang tuanya. Yang anaknya 2 tinggal 1. Bapak-bapak juga punya orang tua di rumah. Kurang meratap apa orang Mana tuanya? responnya Pak? Mana responnya Pak? Tidak ada respon kalian. Kami bukan sampah Pak. Bapak, tunjukkan. Bapak yang bayar di Bapak Kapolda. Temui kami, Pak. Kami tahu Bapak semua baik, Pak. Bapak bantu kami. Kami bukan sampah Pak. Tunjukkan keadilan, Pak. Sakit apa orang tuanya batinnya? Anaknya cuma 2. 1 udah mati dibunuh. Tolonglah, kasihanilah sebagai kita punya orang tua. Bantu saya, Pak. Bantu saya, Pak. Bapak Kapolda, Bapak Sorbi Bayati. Tolonglah saya, Bapak.
setuju. Kami bukan sampah. Dapat polisi katanya sebenarnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Setuju. Lebih bagus divisi di situ dibuat Bapak. Lebih besarkan narkoba kalau memang ada kami ada narkoba Bapak. Setuju. Mengayomi dan melindungi masyarakat. Ternyata polisi pembunuh anak bangsa. Punya Bapak. Memang narkoba diberantas. Khususnya Kota Medan. Buktikan kimi Tunggu kita dulu. Bapak. Buktikan. Ini fotonya, Pak. Betul. Kalau memang ada hukum, tegakkan. Jangan biarkan. Tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Setuju. Mana keadilan? Keadilannya mana? Kami bukan sampah, Pak. Kami bukan sampah. Kami rakyat Indonesia. Kami bukan sampah. Tujukan keadilan. Negara kita negara hukum. Kami keluarga korban. Mana responnya, Pak? Mana responnya? Punya mata. Jangan mata Bapak hanya besar melihat duit. Kami tidak setuju Bapak. Kami minta keadilan. Gagal. Kalau memang anak kami bersalah, diproses dengan hukum Bapak. Kami yang tidak setuju. Kalau memang hukum kami mati dibunuh. Kami terima Bapak. Kami anak kami Officer Jaya Ginting mati dibunuh. Betul. Tangkap pelakunya, Pak. Tangkap pelakunya. Dia mati karena disiksa, bukan karena penyakit dalam. Jangan dilindungi Pak. Tangkap Pak. Hargai kami, Pak. Hargai kami Pak. Sini. Tangkap pelakunya. Jangan dilindungi yang salah Pak. Bapak juga manusia. Punya keluarga. Bukan Pak. Bapak punya anak juga di rumah. Seandainya ini kejadian sama Bapak. Apa perasaan Bapak Pak? Pergi sehat. Pulang mati. Tunjukkan Pak. Jangan diam aja. Allahu Akbar. Udah, tadi lebekin nama. Jangan nonton aja orang ini. Digaji ini semua ini. Jangan gitu Pak. Sebentar. Teman-teman semua. Masuk. Teman-teman semua. Masuk. 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 Kami bukan sampah. Kami bukan sampah. Koordinasikan kami ke dalam. Mundur, Be. Masuk, masuk, masuk. 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 Satu koma. Masuk. 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 Kami menuntut keadilan. Satu tujuan. Satu komando. Satu tujuan. Satu komando. Satu tujuan. Untuk semua. Tolong dengar satu. Tolong dengar yang di tengah, Bang. Tolong. Tolong dengar yang di tengah dulu, Bang. Aku minta tolong. Karena ini yang kita takutkan, ada penyusup yang sengaja menuntut gara-gara kita tidak Bang. Bapak kan tahu istri Bapak punya Ingat tujuan kita di sini supaya kasus kita diusut tuntas. Kita bukan bantu kami, Pak.
abang-abang yang terhormat di sini. Kami bukan sampah, Pak. Kami rakyat, Pak. Kami tahu. Kami minta tanggapi jawab kami. Dari tadi kami orasi satu tidak datang menghadapi kami, Pak. Mana responnya, Pak? Kami kira alhamdulillah kami dikeluarkan, Pak. Kami bukan sampah. Mana responnya, Pak? Kami di luar dari tadi. Kami keluarga korban, Pak. Datang kemari. Kami minta penjelasannya, Pak. Penjelasan. Kami minta keadilan, kami tidak ada tanda, Pak. Menunggu kami berapa puluh menit, Pak. Kami tunggu Bapak semua, tidak ada respon kami. Hanya menonton kami, Bapak semua. Kami bukan sampah, Pak. Kami bukan sampah, Pak. Kami nggak mau ribut, kami makan datang di dalam. Penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya di sini. Ya saya Pak. Berbicara dengan saya. Jadi apa yang diomongin Pak, apa ini namanya Bapak ini? Yuki. Pak Yuki, beliau sebagai penanggung jawab harus Bapak Ibu adik sekalian mendengar apa yang diarahkan beliau. Tujuan Bapak Ibu adik sekalian kemari kan untuk meminta pertanggungjawaban dari peristiwa ini. Cukup satu saja, nggak perlu berteriak seperti itu karena ini situasi. Kita tahu sama-sama ini masa pandemi, ya. Adik-adik ini kita tidak tahu nih, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita ini yang terkena. Jadi jangan mau terprovokasi hal ini. Kami nggak Ya, provokasi, Pak. dengar Bu, orang ibu bapak tadi sudah berbicara, sudah kami dengar, ya. Keluhannya sudah kami dengar. Saya sudah baca ini. Kebetulan saya di sini sebagai perwakilan untuk menemui bapak ibu adik sekalian, ya. Ini sudah kami baca, ya, sudah kami telah kami analisa sementara dari apa yang sudah dimintakan ini. Terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ini keberatan dengan peristiwa yang sudah terjadi, buat laporan. Udah kita buat laporan, Pak. Dengar dulu, itu anjuran saya dulu, nanti baru berikan jawabannya. Buat laporan, di mana buat laporannya? Itu kan semua ada proses, ya, semua ada proses. Prosesnya itu boleh minta tindak lanjutnya sejauh mana? Jadi gini Bang, izin Bang, gitu, ya. tidak mengurus Somad. Saya dari tim kuasa hukum dari keluarga korban. Iya. Kita keluarga hanya menyampaikan aspirasi dari keluarga atas Iya. keberatan meninggalnya anaknya. Boleh silakan. Jangan pernah dibatasi keluarga menyuarakan keadilan, menuntut keadilan dari tindakan ini. Jangan coba-coba untuk dihalau. Kita bebas berpendapat, menyuarakan pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang. Kita Jadi untuk itu kita minta, kita boleh mewakili keluarga untuk menghadap Bapak Kapolda untuk menjelaskan ini secara langsung. Walaupun kita sudah melakukan Dumas sudah kita buat. LP juga sudah kita buat di tanggal 11, tapi sampai pada saat ini belum ada prosesnya. Ada apa ini? Itu yang mau kita jelaskan di sini. Tolong Pak, tolong kedatangan kita di sini bukan masuk niat mau gimana, ini hanya nuntut keadilan. Jadi tolong dihadapkan sama Bapak Kapolda yang terhormat. Kami masih berkeyakinan beliau punya hati nurani untuk mengungkap kasus ini. Karena apa? Yang terlibat di dalam ini adalah anggota kepolisian. Dan ada indikasi karena ini anggota kepolisian yang terlibat kami duga ini sengaja didramatisir. Betul, kita berapresiasi kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus narkoba. Kita sangat mendukung itu. Tetapi jangan sampai melakukan tindakan penangkapan mengakibatkan meninggalnya manusia. Betul. Setuju. Saya sudah mengerti ya, saya mengerti. Bapak berulang-ulang mengatakan, orang Bapak Ibu juga berteriak juga. Intinya itu juga. Ya. Menyampaikan pendapat ini kami tidak halangi. Ya. Siap. Semua ada aturan tatarannya. Ya. Lakukanlah dengan beretika, walaupun menyampaikan pendapat, itu harus tetap jaga etika. Ini saja tidak beretika kita ini. Etika pandemi ini jaga jarak. Ya, jaga jarak. Itu etika di masa pandemi ini. Ini kita tidak lakukan. Udah saya katakan, ini tidak tahu siapa di antara kita ini yang apa. Itu yang utama dulu. Beliau sudah meninggal, kita proses.
orang bapak ibu sudah melakukan buat laporan. Ya. Itu yang disusuri mengenai ketidakpuasan itu harus bapak pengacara. Siap. Kalau pengacara itu kan pasti tahu rentang waktu, prosesnya itu bagaimana. Paham, Kalau paham itulah jalankan. Artinya gini, Pak. Ya, saya ini yang Tolong dulu hargai saya berpendapat. Ya. Kita berpendapat tidak salah. Ya, sampaikan. Jadi jangan dihalangi saya untuk berpendapat. Tolong hargai saya. Artinya gini, Pak. Tolong, Pak. Artinya ini atas nama keluarga yang bergerak. Ya. Kita hargai keluarga bergerak untuk menyuarakan pendapatnya. Betul. Ada keberatan di sini. Kita secara hukum sudah kita lakukan upaya hukum dengan melakukan Dumas dan LP. Itu tanggal 11 dan ini hari ini detik ini mereka pihak keluarga ingin menyuarakan pendapatnya untuk bertemu sama Bapak Kapolda. Apa salah? Apa salah? Itu dulu saya tanya. Nggak ada yang salah di Nah, sini. itu dulu kita sepakati. Kalau nggak salah, silakan mereka Jadi bebas. maksudnya Gitu. mau ketemu dengan Pak Kapolda. Siap. Oh, gitu. Kita urut satu-satu ya. 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 Biar dimengerti dan ini supaya ada penyelesaiannya. Ya, ada penyelesaiannya. Baik. Menyampaikan pendapat dari tadi saya katakan tidak dilarang. Ya. Cuman beretika. Ya. Udah lupa kompimpin Pak kalau begini kejadiannya Bapak. Sudah? Nah, dan tadi kami orasi satu pun tidak kami mendengarkan kami. Sebentar Pak, saya pikir masalah etika masih dipersoalkan. Tetap saya sampaikan sebentar, itu. Pak. Karena itu Begini. yang kita lakukan. Ada yang berbicara. Nah, Teman-teman masyarakat dan keluarga ini kemarin Bapak Kapolda. Nah, kalau saya belum misalkan sampai ke situ. Belum sampai ke situ. ya, maksud saya gini Pak, jangan kita berdebat di etikanya gitu. Penyampaian pendapat mereka ini sudah disampaikan sebagaimana Undang Nomor 98 Pak. Itu dulu pertama. Kalau soal etika corona, jangan dipersoalkan di sini. Mereka ini kan masih dirugikan terhadap keluarganya meninggal. Betul. Tetap saya sampaikan kewajiban Nah, saya artinya menyampaikan itu. Bapak itu memfasilitasi keluarga untuk berjumpa dengan Kapolda. Saya itu belum aja. sampai, Bapak langsung memotong. Saya berbicara dengan beliau ya. Makanya saya bilang tetap tekankan itu. Ya, jangan langsung memotong. Saya belum nyampe. Ya, jadi nggak sampai-sampai nanti omongan itu. Ya, kalau mau ngambil apa itu nantilah kita bicara. Untuk ketemu dengan Pak Kapolda itu pakai aturan, Pak. Ya. Buat permohonan mau beraudiensi dengan Pak Kapolda. Ya, ajukan itu yang harus kita tempuh. Kalau ujuk-ujuk begini itu beliau sudah ada schedule beliau, kegiatan beliau padat. Kalau untuk langsung itu kalau tidak pakai diacarakan itu tidak akan ketemu. Itu yakinlah. Jadi kalau memang Bapak Ibu sekalian mau ketemu dengan Pak Kapolda untuk hal itu, menyampaikan ini, ya buat permohonan. Oke, Pak. Ya, ajukan permohonan. Sudah bisa Ya, Sudah bisa bicara? tunggu dulu, belum selesai. Ya itu kalau yang saya sarankan. Kembali lagi mengenai laporan, susuri aja langsung. Ya orang bapak kan pengacara sudah berpengalaman, bagaimana apanya ya itu yang harus diperjuangkan. Jadi gini Pak, artinya gini, masalah proses hukum udah kita percayakan kepada penyidik Polda, Polda, Subdit 3. Itu di tanggal 11 kita buat LP resmi kemarin. 11 kapan? 11 September. Hari itu juga. Hari itu juga. Bulan ini? Iya, sudah 10 hari. Waktunya sudah 10 hari. Iya, artinya gini, Sudah ada yang diambil keterangan? belum. Hanya itu proses hukum yang udah kita lakukan. Dumas juga udah kita lakukan. Iya. Kami di sini datang, mereka ini adalah atas nama keluarga karena keberatan atas tindakan oknum polisi yang diduga telah melakukan tindak pidana di sini atas penganiayaan terhadap anaknya. Jadi sah-sah saja seorang ibu keberatan akan hal ini karena menyangkut nyawa orang, Bang. Artinya apa? Kita apresiasi polisi mengungkap kasus narkoba, itu dasarnya. Tetapi dalam melakukan tindakan seperti itu, jangan serta-merta melakukan wewenangnya semena-mena. Itu yang kita keberatan. Ya itu tadi, balik lagi kita berbicara ke situ, buat laporan. Laporan sudah dibuat, sudah diproses ya. Sudah. Kembali lagi itu yang kita bahas. Sebenarnya ya intinya itu tadi. Artinya gini, Bang. Itu diproses. Kan ada indikasi, artinya ini indikasi ya. Dugaan itu sah-sah saja, tidak salah itu. Jangan ada indikasi, kami mengira di sini ada indikasi untuk menutupi kasus ini. Ada apa gitu loh? Perjuangan orang Bapak Ibu untuk mengawal perkara itu. Kalau memang itu laporan yang udah kita lakukan, Bang. Itu yang perlu dikawal. Jadi artinya gini, Ya. biarkanlah dulu keluarga menyuarakan hatinya. Ya, Silakan. silakan Kalau masalah etika tidak perlu diajar, Pak. Kita beretika sebagai orang Indonesia. Kita hargai kita itu. lihat itu perlu. Kalau menurut saya itu perlu. Kenapa?
lihat situasi sekarang ini bukan semakin membaik. Ya, bukan makin membaik. Jadi untuk kesehatan kita bersama, bukan kalau orang bapak ibu sendiri yang Oke Pak Trigan, kita sepakati Ya. tiga masalah corona COVID-19. Tetapi Tetap jaga saja. Iya, sebentar Pak. Persoalan mereka ini menyampaikan keinginan mereka ke Polda kan harus ada yang menerima mereka. sudah terima, kan sudah saya terima. Ini kita seperti apa? Ini Pak, jangan terima seperti campur kita Pak. Gini. Ini mengambil kebijakan di Polda ini kan ada pimpinan. Berarti Begini sebentar Pak. dengar dari tadi apa yang saya omong. Sebentar, kita gantian bicara Pak. Iya, gantian. Karena begini, aturannya ada, ya, ada aturannya. Oke. Yang menyampaikan pendapat pada saat ini, yang menerima ini kami di sini. Kami yang mewakili, saya bertanggung jawab sini mewakili untuk berkomunikasi. Baik, Ya. boleh. Sudah, ini kan sudah kita lakukan, sudah berjalan dengan baik. Kan tidak ada. Bapak pengambil keputusan di Polda Pak. Belum lagi saya selesai, jangan. Makanya gantian Pak. Saya belum selesai, biar Bapak tahu posisi saya di sini sebagai apa. Sebagai apa Pak? Di sini saya menyambut orang Bapak Ibu sekalian untuk berkomunikasi mengenai keputusan-keputusan itu pasti pimpinan. Ya. Poin-poinnya orang Bapak di sini menyampaikan pendapat, silahkan. Mau bertemu dengan Bapak Kapolda, kami tampung. Saya sudah sarankan tadi buat permohonan. Itulah yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Itulah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu. Itulah untuk pertemuan kita ini hari, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu yang harus saya sampaikan, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah bisa Pak. Ya. Selesai ngomong. Ya. Gantian Pak ya. Ya. Oke, baik. Jadi begini. Kenapa keluarga, PH dan yang lainnya ingin bertemu dengan Pak Kapolda? Karena mereka menganggap ya, laporan mereka ini sepertinya diduga ini terhambat loh. Ya, jadi begini. Pak, Tadi kan sudah gantian bicaranya lah. Begini nggak bagus. Kita gantian bicara lah Pak. Jangan suara Bapak. Nggak bagus gitu. Sudah Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka menganggap ini sepertinya diperhambat? Ini pembunuhan mereka duga. Bukan tindak pidana biasa ini Pak. Ya. Ini ngapain lagi kita cari pembuktian yang lainnya gitu. Ini pembunuhan. Kenapa perlakuan hukum yang lain tidak disamakan dengan almarhum Sukna? Begitu orang dibunuh, tangkap pelakunya, selesai. Betul. Betul. Berbelit-belit. Kenapa begitu dia? Ada apa? Membuat laporan sudah seminggu yang lalu. 10 hari. 10 hari. Ini pembunuhan. Ada apa ya? Bukan bunuh ayam. Ini pembunuhan manusia. Ada itu apa? yang mau kami Itu aja. sampaikan. Itu aja. Nah artinya ketika laporan itu seperti kami duga diperhambat, kami mau tanya kepada Kapolda, ada apa ini Pak? Begitu aja kok. Apa salah? Kan itu. Biar gitu Pak. Coba Bapak sampaikan kepada Bapak, kenapa ini seperti diperhambat? Udah 10 hari loh. Ya. itu saya tampung. Sudah Pak. Itu saya tampung. Ini akan saya sampaikan nanti dalam laporan saya. Keluhan-keluhan semua ini akan saya sampaikan dalam laporan. Jadi saran saya ke orang Bapak Ibu sekalian, itu kawal. Kawal itu. Kalau merasa terhambat nanti dengan maksud tujuan untuk bertemu dengan Pak Kapolda, buat permohonan. Oke? Saya rasa sudah cukup. Oke baik Pak. Jadi biar jangan apa kita berdebat kusir di sini terlama, biarkan kawan-kawan dan keluarga juga menyuarakan hatinya. Jadi itu harapan kami supaya kita profesional aja di sini. Itu aja. Ya, silakan. Ya. Silakan untuk menyampaikan dengan tertib di apa sana ya. Mundur. Mau nyampaikan lah ya. Menyampaikan suara bersuara lah. Tapi dengan aturan ya. Mohon izin Pak. Dengan aturan Dari unit dengan mana Pak? ya. Dari unit mana? Kita dari Humas. Humas ya. Humas, ya. Oke. Ya. Baik. Sampaikan dengan aturan. Ya, apa Sampaikan jam dengan 9 nanti aturan. dulu? B. Oh kakak. Rita, Bi Rita. Pak Trigan ini dalam Bi Rita. Lang pwede na kita nakakano tuwang sampai tindu kami tarigan. Ngerana kami. Nagkandong nagreak lahat ko nakulo sudah ko guys. Kamu rana enta kamamina ngrana kam sini. Sudah kalau ko guys ko sudah ne.
lapa-lapa ke dibagi bapak carikan lagi. Yang begini aku atas Cak kam. Keadilan mekin. Oke, indah Bapak Kapolda. Kami karena kami orang Karo Marga Ginting yang dibunuh ini Bapak Kapolda. Jadi kami minta keadilan. Kalau memang betul anak kami ini bersalah, tolong dihukum dengan keadilan, jangan dibunuh. Pak. Jadi kami ini menduga anak kami ini dibunuh. Menduga. Kami tidak menuduh, tapi menduga bisa kan Pak? Jadi itu yang kami minta. Tanggapi kami Pak. Kami juga rakyat Bapak, warga Bapak, Bapak kepala kami di sini. Jadi jangan kami disia-siakan berorasi Bapak. Bapak sayang dengan anak Bapak. Kami bersayang Pak. Tidak sedikit biaya kami untuk membesarkan anak kami Pak. Betul. Tidak sedikit. Betul. Dari dia TK, PAUD, TK, SD, SMP, jangan kita tanya lagi Pak berapa biaya yang kami keluarkan. Kakak saya ini seorang janda membesarkan anaknya Bapak. Jadi tolong dihargai sekali lagi saya tekankan. Terima kami Bapak. Itu yang kami minta. Kami tidak minta duit Bapak. Kami tidak minta keadilan. Tidak minta duit kami. Duit kami pun ada Bapak. Kami hanya minta keadilan atas kematian anak kami. Kalau memang anak kami bersalah, proses dengan hukum, bukan harus dibunuh Pak. Bukan disiksa. Bukan disiksa. Bapak lihat sendiri foto anak kami bagaimana. Saya sedikit bertanya, semboyan Bapak melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai kepolisian. Di mana melindungi dan mengayomi masyarakat itu Bapak? Kalau memang mengayomi bukan membunuh Bapak. Kalau melindungi bukan disiksa Bapak. Jadi tolong sekali lagi Bapak. Tolong terima kami mengajukan apa yang kami mau Bapak. Kalau memang Bapak rasa kami layak diterima, sekali lagi kami minta tolong Bapak terima. Tapi kalau memang kami tidak layak Bapak, besok kami akan bawa lebih banyak lagi kami Bapak. Keluarga kami semua, tidak ada masyarakat bayaran Bapak. Terima kasih Bapak. Betul. Oke, satu lagi. Saya minta kepada Bapak yang di depan ini dengan hormat supaya ini kan kami sudah buat tindakan nih Pak, buat laporan dan lain sebagainya, supaya keluarga puas hari ini dengan aksi hari ini. Kami minta tolong apa perkembangan di atas tolong sampaikan kepada keluarga secara tertulis. Sepakat? Sepakat. Itu yang kami minta Pak. Apa perkembangan yang di atas, mau bagaimana kan laporan kami, mau diginikan, mau digitukan, tolong sampaikan kepada keluarga secara tertulis biar kami tahu. Dan juga supaya rekan-rekan media bisa menaikkan berita ini supaya menjadi atensi dari seluruh masyarakat. Terima kasih. Itu yang kami minta. Atensi kini kerja Bapak sebagai Kapolda. Ya, selamat siang buat Bapak yang terhormat Tarigan ya, dari Humas ya. Saya penasihat hukum, kuasa hukum yang ditunjuk oleh keluarga korban Cokna berbicara di sini memohon kepada Bapak Kapolda agar segera mengusut, menangkap pelakunya. Jangan gara-gara polisi. Yang kami duga telah melakukan tindak pidana. Ada kejahatan pidana di sini. Dan kami berharap proses pemeriksaan ini dilakukan secara profesional. Betul. Jangan karena melibatkan oknum kepolisian, ada hal-hal yang ditutupi di sini. Ada yang menghambat di sini. Kasus didramatisir. Kami berindikasi seperti itu karena laporan kami di tanggal 11 September 2020 ini sampai sekarang belum ada proses. Ada apa? Kalau mungkin sipil pelakunya, mungkin cepat langsung tangkap, tahan. Tetapi faktanya yang kami hadapi sekarang tidak seperti itu Pak. Keadilan sama, di mata hukum sama. Kita masyarakat kita. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami juga sangat kecewa kepada pernyataan Bapak Kapolres dari Serdang, begitu juga kasatnya, kanitnya, yang menyatakan di media bahwa si Cokna mati karena sakit bawaan. Apakah benar, dibenarkan, otopsi belum keluar, pernyataan sudah keluar? Itu bukan domainnya polisi, itu domainnya rumah sakit, yaitu dokter. Harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwasanya
si Cokna itu memang benar-benar ada riwayat sakit. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kami juga keberatan kepada pernyataan dari Bapak Kapenmas, Bapak Nainggolan ya. Dia juga ikut-ikutan menyatakan buat statement di media. Itu ada kutipannya, kami kumpulkan. Kami sangat kecewa. Kenapa terlalu prematur mengucapkan itu juga? Mendukung apa pernyataan dari Bapak Kapolres yang menyatakan kalau memang si Cokna itu mati karena sakit. Apa domainnya? Itu dia. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh Cokna. Ini apa? Betul. Ini apa ini? Betul, Pak. Betul, Pak. Apakah bisa muncul sendiri ini luka-luka? Anak kami begitu. Apakah bisa muncul? Ini apa nih? Ini apa nih? Nggak tega kami. Ini apa nih? Pak. Ini jelas. Orang gila sendiri pun bisa melihat ini luka. Itu dia. Jadi makanya kami ada keganjilan di sini. Janganlah membuat statement-statement yang mengaburkan masalah, yang pembodohan menurut kami. Masyarakat juga bisa melihat, menilai nantinya. Apakah ini luka bisa muncul, mayat mati tiba-tiba muncul luka. Untungnya kami dokumentasikan sebelum diotopsi, ini kami foto. Bukan rekayasa. Tetapi ada juga pernyataan Dir Narkoba, Bapak yang terhormat di sana, menyatakan juga statementnya bahwasanya si Cokna itu mati karena sakit. Semua mati karena sakit. Ada apa ini? Gitu loh. Lidik dulu yang benar. Cek dulu yang benar. Jangan asal membuat pernyataan yang sembarangan menurut kami seperti itu. Jadi tolonglah diralat itu beritanya, diperbaiki supaya masyarakat juga mengerti, paham. Kita juga sebagai warga negara, Pak, sama kita di mata hukum. Perlakukan sama di mata hukum. Jangan tebang pilih. Itu harapan kami supaya pihak kepolisian, dalam hal ini kami melaporkan di SPKT, Polda Reskrimum, Polda Sub, supaya melakukan pekerjaan secara profesional. Begitu juga di pihak rumah sakit Adam Malik. Kita tidak mau ada intervensi pihak-pihak tertentu yang mendoktrin ataupun mencampuri urusan otopsi di rumah sakit. Kami percayakan itu. Kami ingatkan, kalau ada permainan di sini, kami akan melakukan upaya hukum sampai kasus ini terungkap. Itu janji kita. Tidak akan kita biarkan hal seperti ini. Jadi tolong supaya jadi atensi buat kita semua, rekan-rekan wartawan, biar semua ini terungkap secara terbuka. Jangan ada spekulasi. Kita tidak bodoh, Pak. Kita akan telusuri ini sampai tuntas. Betul, Pak. Tangkap pelakunya. Jangan coba-coba dilindungi. Jadi itu dulu dari kami, biar diteruskan sama kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Mana? Yang lain ngomong. Yang lain. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, Pak, terkait laporan kami, tolong dijelaskan kepada pihak keluarga sejauh mana sudah proses yang dilakukan oleh Polda, supaya pihak keluarga puas hatinya melihat kinerja kalian. Itu aja, saya minta dengan hormat. Begini, siapa pengacaranya? Saya berbicara. Kalau pengacara itu sebenarnya dari tadi apa yang saya sampaikan itu sepatutnya sudah mengetahui apa arti dari penyampaian saya. Jadi berulang-ulang pun saya sampaikan pun itu apa yang saya sampaikan tadi itu juga yang akan saya sampaikan. Ya. Saya di sini hanya menerima Bapak Ibu untuk berkomunikasi. Untuk proses penyidikan itu yang berkompeten adalah Bantu share-nya kawan-kawan. Tolong di-share. penyidik itu independen. Kami menyampaikan Tolong apa di-share. yang mereka kerjakan. Tolong di-share kawan-kawan. Minta melalui surat itu akan disurat, ada SP2HP, ya, ada SP2HP. Perkembangan lanjutan dari Tolong proses di-share kawan-kawan. Tolong penyidik di-share. maupun penyidikan itu akan disampaikan kepada pihak keluarga via dari PH-nya. Saya rasa sudah cukup itu. Ya, sudah cukup. Tolong Ya. di-share, bantu share ya, bantu share. Tidak perlu saya katakan berulang-ulang itu dan tak perlu saya tensi saya naik untuk menyampaikan itu. Ini saya rasa sudah tensi naik, tensi kami naik, Pak. Jangan mikir tensi Bapak. Jangan dipolitisir apa yang saya sampaikan. Jangan seakan-akan Bapak marah. Bapak tahu yang saya bilang gitu, Pak. Jangan bicara tensi. Bicara dengan yang nyata aja, Pak. Artinya Jangan bilang tensi. aja. Kami mau tensi karena anak kami meninggal. Konon kami
tensi naik. Ya, Semua orang tensian. Saya pun bisa tensian. Anak-anak kami meninggal. Ada orang karo gitu Pak. Tensi Bapak, tensi kami sudah terlalu tinggi Pak. Jadi bagaimana? Tinggi Pak tensi kami Tensi Pak. kami lebih tinggi. Apa orang karo kok Anak kami meninggal. kalau karo kami Trina tarikan. Bapakku tarikan kami. Inilah wujud daripada seorang anggota polisi. Kami cinta Bawa tensi. Jadi jika kasus ini tidak terungkap, maka kami pastikan bahwasanya orang ini melindungi anggotanya sendiri. Betul. Betul. Ujanda. Mindo kami tandu. Tuntaskan, jelaskan. Gua mata pandan kami ingin cah. Adik kami kalak karo lah Adik kami kalak karo bagi ngerana. Kenari bagi ngapit kami sebagai kalak tarikan. Cibana Kalau luar negeri bagi buat kami ngapit kami Pak. Bagai. Tarikan kali merganu impal ku na Ibarat tua kami ku metasa. Kerina Kerina batang batang kami metasa. kalak karo kerina. Atur na angkat tu kami kalak karo tutur adih Allah akan mengetahui Bukan. mana yang benar, mana yang salah. Jangan begitu, kami kehilangan anak kami. Mas Kahena. tarikan kalak karo kami kini sering. Suruh mati diting tarikan kerina kami sirah hebat. Lah kalak licin Kalau karo kami kerina. anak berutua kami kalak tarikan na indah Bapak. Sampaikan pun kalian tidak mengerti gimana. Bagaimana mengerti? Belit kendo. Belendu. Sakit dulu sakit kami Pak. Sakit kami orang tuanya. kita sama Pak, penegak hukum. Jangan kayak babu. Sini kau, jangan gitu. Saya bukan bawahan Bapak. Saya bukan bawahan Bapak. Pimpinan saya ketua Pradi. Betul. Bukan polisi. Jadi cara sini kau. Saya bukan bawahan Bapak. Betul. Tolong jangan sifat seperti itu Pak. Di muka umum nih. Hargai saya. Kita sama penegak hukum. Saya beretika, Bapak beretika. Oke. Oke. Kalian perlu jawaban. Kalian perlu jawaban. Itu nanti yang menyampaikan secara tertulis itu akan disampaikan kepada PH. Ya, itu proses hukumnya begitu, aturannya begitu. Ya. Kapan itu Pak? Kapan? Begini dia Pak. Ini keluarga istri udah datang sampai ini, sampai capek untuk bersuara, ya. Jadi untuk memuaskan hati orang ini, kita minta keterangan resmi dari kalian. Kalau Bapak tidak bisa mengeluarkan soal itu, pertemukan dong kami dengan Kapolda. Gini ya, kembali lagi saya katakan. Ya, saya sampaikan kepada kalian untuk ketemu dengan Pak Kapolda itu mau beraudiensi, kalian buat permohonan. Ya, tidak bisa serta-merta seperti itu. Ya. Sampaikan karena jadwal beliau juga padat. Ya. Jadwal beliau padat, jadi buat permohonan. Saya rasa itu aja. Saya hanya berkomunikasi dengan kalian dalam hal ini. Ya. Bukan membuat kalian apa keinginan kalian itu bisa terpenuhi, karena itu bukan kewenangan saya sepenuhnya. Saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, sebatas itu. Proses penyidikan itu yang apa? Ya. Oke? Jadi sedikit dulu. Kita sama-sama tahu. Diam dulu, diam. Yang belakang diam. Adik saya nak kalak karo begitu Kita harus mengedepankan semua negara sama dengan hukum. Itu pertama yang harus kita tegaskan. Ketika ada pembunuhan kepada almarhum yang lain, kasus ini dapat terungkap dengan cepat. Di sini Jadi, kami kembali lagi sebentar lah ya. Pak, sebentar, jangan gitu Saya Pak. cukup itu saja yang Sebentar disampaikan dulu kepada Pak. kalian. Jadi begini Mau dia. kau sampaikan Kita juga. equality before the law, itu dia Pak. Oh begini ya? Letak keadilan itu tidak ada. Ada dugaan perlindungan terhadap orang membunuh almarhum Cokna. Betul. Mereka melindungi. Karena melindungi dengan polisi, tetangga melindungi. Jelas. Kalau kalian yang dibunuh, ditangkap langsung. Betul. Hati-hati kalian. Betul. Tapi kalau yang diduga aparat kepolisian dilindungi. Betul. Itu yang harus dipahami kawan-kawan. Makanya Equality before the law. Betul. Semua warga negara sama di mata hukum. Betul. Kenapa almarhum Cokna tidak dipersamakan dengan hukum di warga negara di sini? Kenapa? Karena pelakunya adalah polisi.
Oke, polisi punya hukum, kita apa nggak ada hukum? Ada. Apa hukum kita yang harus kita tegakkan? Begini memperlakukan masyarakat. Gimana hati nurani kalian? Kami juga bisa punya hukum, Bapak. Lebih kejam hukum kami nanti daripada hukum polisi. Jangan melindungi yang salah, Pak. Orang tua udah capek-capek di sini. Permintaan kita, apa permintaan kita? Kalau dia tidak bisa menjelaskan bagaimana tentang Bantu share Kak, bantu share. Bantu share Kak. Kami meningkat. Ya humas hanya menyampaikan aspirasi Bapak. Mohon di share Kak, bantu share Kak. Itu akan disampaikan ke Kapolda. Bantu share Kak, bantu share. Tapi dengan catatan, kalau memang kalian mau ketemu, buatlah seperti audiensi, buatlah semacam permohonan. Proses tetap berjalan, tapi dengan cara-cara yang jelas, yang bagus, yang tepat, ya. Jadi kan ini mereka kan belum nggak menangani, cuman nanti kita harus bersikap dingin. Jadi nanti mereka akan nyampaikan, tapi dengan catatan tidak seperti ini ngumpul. Silakan nanti Bapak keluar dulu. Nanti kalau keluar nanti kita silakan yang tadi humas menghubungi siapa yang menangani masalah itu. Ini etika. Kayak gini etika. Siap ngomong ditinggal. Bapak masuk kemari. Di sini bukan dihargai apa di luar. Ya. Izin Bang. Oh. Kita bicara. Tadi kita bicara aja, kita paham semua. Kita udah paham. Ya, betul. Bapak beretika nggak beretika? Sebelum kemarin juga keluarga sudah kita ingatkan kita pakai etika daftar. Ya. Nah, udah kita laksanakan. Tetapi di sini di depan publik semua kawan-kawan media, kita sangat kecewa seorang yang membidangi menerangkan ini. Dia bilang tadi orang humas. Tapi cara-caranya itu kami anggap lebih tidak beretika. Sekarang kan sekarang diri saya lah. Ya udah. Saya sekarang yang menyampaikan lagi. Saya mohon kepada Bapak. Saya tahu keluhan hati sakitnya saudara-saudara kita ini, saya tahu. Cuma mungkin ada tata cara. Macam tadi lah kita sudah diberi pintu, ya silakan di pintu. Nanti kita wakilkan berapa orang ketemu humas, bicara apa jawaban dari humas. Kalau humas memang nanti menyarankan harus buat dulu permohonan, karena daftar untuk bermohon untuk ketemu beliau itu bukan ujuk-ujuk itu masih itu nggak bisa seperti itu. Bermohon, itulah ada tenggang waktu. Kemudian saya minta semacam inilah, ini kan sudah menghalangi jalan orang masuk, sudah melewati batas lagi, kan sudah salah itu. Silakan itu gitu. Jadi kan udah salah ini masuk bapak ibu kemari juga. Bantu share Kak, bantu share. Ada penyambutan. Bantu share kawan-kawan, bantu share. Ada, cuman lagi dikoordinasikan siapa yang menangani. Itu kan ujung-ujung masuk terus. Gimana coba lah. Itulah jadi akhirnya kan seperti bapak tadi, hanya dia menyampaikan aspirasi bapak, ibu sekalian. Gini-gini nanti kan disampaikan ke sana ke bagian yang memang berkompeten mengenai masalah itu. Jadi ujung-ujung dari sini lah saya yang menerima saya. Tapi pengamanan aja tidak boleh lewat dari sini sebenarnya. Udah masuk ke area itu, kalau istilah dalam apa namanya, dalam kita militer pertahanan itu kalau sudah melewati batas ya kita harus bertindak keras kan. Tapi kita anak masyarakat kita himbau kembalilah secara baik untuk kembali ke sana dulu. Nanti kita tadi sudah disampaikan sama saya tadi bicara, kalau bapak akan kembali keluar, dia akan saya akan datangi dia dan jumpai yang menangani masalah di krisis. Ya, oke. Tapi jelas ibu keluar dulu. Nanti saya jumpai dulu yang tadi bapak tadi nih. Tolong. Saya Pak, berapa lama kami menunggu setelah makan siang kah? Ya Atau enggak. bagaimana Pak? Kita upayakan kita secepatnya kan gitu. Kita jumpai dulu bapak ini, suruh jumpai humas, jumpai yang menangani masalah ini siapa misalnya. Iya. Kalau memang gitu Bapak bilang kami bisa buruan Nah, Bapak. Bapak dengan tertib kami sangat menghargai lah. Tapi kalau bisa Pak, kami mohon jangan sampai lepas makan siang Bapak, karena kami juga lapar. Ya benar. Tapi nanti kita tunggu jawabannya dulu. Oke Pak. Ya. Kami serahkan sama Bapak Pak. Silakan ya. Tolong Bapak ya. Di luar pagar aja dulu. Nanti kita sampaikan sama Bapak dulu. Saya akan ke sana ini. Ya. Bapak yang nanggung jawab ya Langsung Pak. ke sana nanti. Kepastian dari Ya. Bapak ya. Ya, saya jumpai dulu. Saya jumpai hasilnya nanti saya kasih tahu. Oke Pak, saling menghargai maka bisa hidup ini Pak ya. Saling menghargai Pak. Di bawah pohon itu aja, di bawah pohon sana. Di bawah pohon sana. Gimana, Pak? Oke, Pak. Saya mau silakan.
Bawah pohon kita nunggu kilo nak kita mobil. Bantu share kawan-kawan, bantu share ke grup. Mohon kawan-kawan di-share. Di-share kawan-kawan. Mohon di-share kawan-kawan. Tolong di-share. Dudukkan janda. Duduk kita kawan-kawan, duduk. Minum tenang. Duduk kita, duduk. Duduk kita. Istirahat dulu kita kawan-kawan. Mana aku tadi aku? Kasih minum sama minum. Aku ngulung. Aku keris suara. Tadi mana dek? Mana aku tadi dek? Mana foto yang sama di tadi? Anak saya pulang mayat, bilang Mr. X. Saya minta kepada Kapolri sama Kapolda bantu saya Pak mengungkap masalah anak saya ini, anak saya dibunuh. Kalau memang itu anak saya salah, dihukum bukan dibunuh. Kami dapat anak saya di rumah sakit Mr. X. Terlampau cepat Kapolres hadir sedang mengatakan anak saya ini sakit bawaan. Anak saya sehat, tidak ada penyakit yang apapun. Tinggi bang. Banyak luka lembam, banyak Pak. Belum dalam forensik mereka itu sudah mengatakan anak saya penyakit bawaan. Bantu saya Pak Kapolres. Bantulah saya Pak. Duitnya 10 juta, emasnya 20 gram. Mobil saya 1844 masih dalam kreditan Bapak. Mohon nggak tahu kemana motif mobil saya ini Pak dan barang anak saya. Bantu ungkaplah Bapak Kapolda Pak Sormin yang baik hati. Kami ibu yang lemah ini bantu saya Pak, bantu saya Pak. Sakit kali ini Pak, sakit kali Pak, capek kali aku mikirin aku ini. Masalah ini polisi yang sekarang ini Pak. Oknumnya yang salah polisi ini baik semua Pak, tolong ungkapkan Pak. Polisi yang nakal Pak, banyak kali polisi nakal Pak. Bantu anak saya Pak, bantu saya Pak. Tolong Bapak Kapolda, tolong Pak Kapolri. Tolong saya Pak Presiden. Tolong semua Bapak-bapak. Bantulah atasan ini semua Pak yang ngebagi ke bawahan ini Bapak. Dari atasan ini ke bawah bantulah kami Pak. Bantu kami Bapak. Tolonglah Bapak media-media. Tahu penangkapannya seperti apa, perkara apa, kemudian Saya tidak tahu perkara anak. Saya tahu masalah malam itu, saya tanya anak saya, bilang orang ini, anak saya katanya dipukul, dibawa, nggak tahu saya pertama itu sejak Kapolres lah, Kopi Press, maka tahu polisi lah nangkap anak saya. Berapa hari sudah hilang nggak tahu Ibu? Enggak, satu malam itu kami tanya nggak ada. Jam 10 malam datang Kapolres dari Serdang mengatakan kepala desa. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi, bahwa anak saya tidak ada lagi. Oh, sudah meninggal? Sudah meninggal. Meninggal Di dunia. sana keluarga kami dibilang tanya di rumah sakit katanya Mr. X. Kalau Mr. X kata dia. Jadi kenapa dibilang mereka ini saya masalah narkoba? Bantu saya, mungkin mereka ini tidak ada anak saya dari bawaan. Bantu saya Bapak Kapolda, tolong saya Pak Kapolda. Tolonglah turun Bapak bentar Pak, lewat kami yang lemah ini Pak. Tolong kami Bapak Kapolda. Tolong kami Pak. Sebelum buat laporan terkait masalah ini tadi sudah ada Sudah sama pengacara saya kami serahkan. Jadi Ibu, kan kejadian hari Jumat, hari Sabtu Ibu ke rumah sakit ya? Hari Sabtu jam 10. Kejadian Jumat pagi. Kejadian hari Jumat. Jumatnya juga ya. Hari Jumat juga, hari Sabtu penguburannya. Berarti hari Jumat Ibu ke rumah sakit? Iya. Melihat kondisi anak Ibu udah Iya. Subuh kejadian. Dibilang dari rumah sakit Mr. X. foto ini keluarkan dari mana Bu? Memang Ibu melihat langsung kondisinya? Melihat langsung. Ini di rumah sakit kan? Di rumah sakit fotonya ada kok. Penangkapan kemarin ada yang melihat nggak? Ada yang melihat. Apakah dalam kondisi sehat atau gimana? Sehat. Anak saya mendatangi katanya yang oknum ini. Jadi luka itu tidak ada Bu ya? Sehat anak saya, sehat. Dari rumah sakit maka kami tahu itu luka lembam. Kami foto semua. Siapa nama oknum itu Bu? Kalau tahu Bu? Kalau tahu saya kan sudah. Ya, Bang, siapa nama?
Perkenalkan saya, kami dari kuasa hukum dari korban Cokna. Bantu share kawan-kawan, bantu share. Bantu share. Kami sangat kecewa. Bantu share ya kawan-kawan. Melakukan terhadap tindak pidana yang kami duga dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Karena apa? Karena di sini sudah banyak kesalahan kan dia. Matinya tidak wajar. Matinya tidak wajar gimana? Karena banyak ditemukan luka-luka di sekujur tubuh korban dan darah dari mulut. Pada waktu sesuai dengan keterangan saksi, pada waktu si korban menemui para pelaku, itu kondisi badan si korban itu Cokna itu masih sehat, tidak ada luka-luka. Tetapi itu kejadian jam 2 pagi hari Jumat. Ya, jam 2 pagi tanggal 11 itu kejadian, jam 4 sudah jadi mayat. Artinya apa di sini? Pihak Kapolres Sabtunya di tanggal 12 September 2020 membuat statement yang para pelaku itu adalah anggotanya yang telah melakukan penangkapan kasus narkoba. Di situ keluarga baru tahu. Di situ keluarga baru tahu. Makanya kami telusuri. Jadi jelaskan Bang, apa tuntutan? Ya gini, tuntutan keluarga melalui kami tim penasihat hukumnya bahwa Bapak Kapolda, begitu juga Bapak Kapolri memberikan atensi yang serius terhadap kasus ini karena melibatkan oknum polisi yang kami duga melibatkan oknum polisi dalam proses penangkapan. Ada yang salah, penganiayaan juga ada yang salah. Artinya tindak proses secara hukum yang normal. Kita sama di mata hukum. Artinya segera tangkap pelakunya. Proses kami di LP kami juga sampai detik ini belum ada prosesnya. Ada apa? Jangan didramatisir. Bantu share kawan-kawan, bantu share. Melakukan otopsi di rumah sakit Damali. Kami juga meminta supaya melakukan pekerjaannya tanpa intervensi dari pihak manapun, karena mereka sudah bersumpah secara kode etik. Dan kami tetap kawal kasus ini dan kawan-kawan media juga bisa melihat sama-sama kita bantu untuk mengungkap kasus ini sampai para pelakunya ditangkap. Kenapa? Kalau memang dituduhkan si Cokna adalah seorang bandar narkoba, ya proses secara hukum. Kan ada hukum formil. Ya silakan tangkap, lidik, sidik. Kalau memang unsurnya terpenuhi, ya tahan. Prosesnya kan seperti itu, bukan disiksa melalui luka-luka seperti ini sampai mati. Tolonglah, ini menyangkut nyawa. Kita jangan main-main dengan nyawa. Kita minta di sini kepada orang-orang yang berkepentingan di sini, tolonglah artinya memberikan statement yang benar supaya masyarakat juga tidak bingung. Keluarga juga dapat kepastian hukum, arwah almarhum juga tenang di lembaga. Jadi tolong harapan juga kawan-kawan media juga membantu persoalan ini agar kami Tolong di-share kawan-kawan, bantu share, bantu share. Siapapun pelakunya tetap harus diproses. Jangan karena melibatkan oknum. Istirahat saja dulu ya, istirahat dulu di situ ya. Bantu share ya kakak, bantu share kak. Tadi kan kembali Anda. Bantu share kak, bantu share-nya kak bang, bantu share. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu. Pokoknya stafnya dijaga. Ya, siap. Kira nandangi keri. Isiga istirahat kah. Buka di polisi bekas kah. Oh iya. Bapak ini tidak ada. Oh.